Gimana kabar kalian hari ini? Aku berharap kalian sehat-sehat ya. Tetap minum vitamin, pakai masker, tetap cuci tangan juga, supaya kita terhindar dari penyakit atau virus ini. Karena di masa pandemi ini kita harus tetap jaga kesehatan. Hari ini kita ketemu lagi tetap dengan tema yang sama, yaitu menabung. Aku awali dengan receh ya. Jangan anggap receh itu remeh. Karena jika kalian rajin mengumpulkan 500 atau 1000 receh, jika sudah terkumpul banyak, pasti akan kalian dapatkan nominal yang besar, seperti ratusan ribu, dan juga bisa untuk tambahan uang belanja. Mengumpulkan receh seperti ini juga dianggap menabung loh. Yang penting kita lakuinnya dengan senang hati. Apapun itu dan seberapapun itu, kita harus tetap bersyukur. Nanti kalau misalnya celengan ini udah penuh, aku mau buat videonya supaya kita bisa hitung bareng. Kita lewatin dulu ya sinking fund-nya, karena hari ini aku nggak lagi ingin ngisi mereka. Belum waktunya. Nanti kalau udah gajian, aku juga akan update buat sinking fund. Tapi sekarang aku mau buat tantangan menabung 10.000. Kalau kalian mau ikutin aku lakuin tantangan menabung ini, kalian juga bisa ganti uang 10.000-nya dengan uang 2.000, 5.000, 20.000 atau seterusnya. Aku pakai uang 10.000 karena bagiku nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar, juga mudah didapat. Di sini aku pakai toples kosong bekas sosis supaya menghemat dana aja. Kita nggak harus pakai barang baru atau kita harus beli, tapi kita bisa modifikasi apa yang ada di rumah atau yang bisa didaur ulang. Seperti ini bisa membantu kita untuk berhemat supaya kita tidak mengeluarkan uang untuk hal yang tidak begitu penting. Sekarang kita lanjut ya. Waktunya aku menulis di binder tantangan menabung 10.000 dan juga memberi tanda supaya aku tahu berapa uang yang sudah aku masukkan atau berapa uang yang sudah aku tabung. Aku sebenarnya masih belum tahu uang ini mau dipakai untuk apa, tapi aku mau selesaiin sampai bulan Desember mungkin, karena di bulan Desember nanti ada Natal, mungkin bisa untuk Natalan. Aku buat garis-garis ini pakai stabilo, 7 baris ke samping dan 10 baris ke bawah. Jadi totalnya sekitar 70 hari atau 70 kali aku harus mengisi uangnya. Sementara ini aku buat 70 aja ya. Nanti kalau misalnya aku masih bisa lanjutin, pasti aku lanjutin dan aku tambah juga garis stabilonya. Setelah stabilonya selesai, sekarang aku mau pakai pulpen untuk mengisi 10k di setiap stabilonya, supaya aku tahu berapa jumlah yang akan aku dapatkan nanti. Sebenarnya seperti sinking fund, tapi sedikit berbeda karena ini aku lakukan setiap hari. Tapi kalau sinking fund aku lakukan 1 bulan sekali waktu gajian. Dan uang yang aku pakai untuk tantangan menabung ini bukan dari uang gaji, tapi dari uang laba jualan atau dari sisa belanja. Setelah selesai menulis, di sini aku mau menghias sedikit, meskipun cuma tempel-tempel aja. Aku pakai kertas atau gambar print-printan seperti ini, dan ini sebenarnya minta dari adik aku yang masih SD. Dia suka sekali ngumpulin gambar-gambar yang di print seperti ini. Lumayan kelihatan lucu kan? Meskipun kayak anak SD juga, tinggal tempel-tempel aja. Tapi kelihatan sedikit menarik lah. Di sini aku punya uang 60.000, uang dari laba aku jualan. Aku mau masukkan ke tantangan menabung 10.000 ini.
Sebenarnya nggak harus dengan uang 10.000 juga, bisa pakai uang 20.000 atau 5.000 2 lembar. Nanti kita coretnya sesuai jumlahnya. Jika kalian ingin menabung, jangan lakukan dengan terpaksa ya. Lakukan dengan senang hati atau sesuai kemampuan kalian saja. Menabung bisa membantu kalian dalam masa depan keuangan kalian loh. Kalau kalian konsisten dan tetap percaya bahwa menabung itu sangat perlu. Aku mau memberi 4 pesan untuk keuangan kalian. Aku ambil dari channel Success Before 30 dari Pak Chandra. Yang pertama, membeli fungsi bukan gengsi. Jadi membelilah apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan. Dan yang kedua, orang pintar itu suka menabung. Pay me first. Artinya kita utamakan menabung untuk diri kita sendiri supaya kita tidak susah di masa depan kita. Jadi ketika kita perlu, kita bisa ambil uang dari tabungan kita dan kita tidak perlu meminjam dari orang lain. Jangan kita menyusahkan diri sendiri dengan cara berhutang ke orang lain atau berhutang di pinjaman online. Sekarang yang ketiga, mencicil untuk investasi. Sebenarnya mencicil itu berat, tapi kalau kita lakukan mencicil itu untuk investasi, kita bisa lakukan sedikit demi sedikit. Karena investasi itu untuk keperluan kita sendiri, seperti mencicil emas atau menabung emas, atau mencicil rumah, karena itu untuk keperluan kita sendiri. Yang keempat nih, bisa menunda kesenangan. Apalagi buat anak-anak yang masih muda atau yang belum menikah, lebih baik kalian utamakan membeli sesuatu yang memiliki nilai investasi seperti emas atau rumah, supaya ketika kalian saatnya menikah, kalian sudah memiliki tabungan di masa depan dan kalian tidak susah. Di sini bukan aku ingin menggurui, tapi kita harus sama-sama belajar dalam mengatur sistem keuangan kita. Terima kasih.